Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bihi asbahna wa asbahal mulku lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa syafi'ina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian serta seluruh pemirsa baik di FB maupun di media sosial lainnya, pagi ini alhamdulillah dengan izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita kembali mencoba mendalami energi-energi keimanan spiritual yang Allah senantiasa titip di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan juga penjelasan-penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi alasan keberadaan kita di dunia ini. Jadi walaupun misalnya kita tidak bekerja secara duniawi formal dan kadang membuat kita bersedih, namun selama kita masih aktif di jalannya, di jalan Allah, ya, baik itu hidup ini berakhir dengan itu ataupun masih tetap, wa minhum man yantazir, masih ada yang terus menunggu masa tunggu, dalam artian masa antri, maka insya Allah kita sebenarnya tidak kehilangan, karena yang kehilangan itu adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki harapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, adab di dalam Islam seperti biasanya, ya, kita dianjurkan juga membaca doa ma'thurat asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berada di waktu yang baik, wa asbahal mulku lillah, dan di pagi ini pun kekuasaan Allah senantiasa tetap aktual. Tetap aktual untuk menegaskan bahwa manakala keberadaan kita ini masih tetap mengakui tentang keesaan, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu kita masih eksis. Karena eksistensi kita bukan murni karena diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kadang berat kita jaga. Ya. Kadang berat. Karena ya, untuk hidup di dunia ini, kalau kaitannya dengan tawakal, kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat dari sisi kesabaran, kita tahu bahwa leveling atau tingkatan kesabaran itu ada 3. Kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan larangan,
lalu kesabaran dalam menerima ketetapan takdir. Ya, 3 ini sering kita dengar. Alhamdulillah kayak kita ini yang sudah aktif di masjid dengan taufik dan izin Allah, kadang bagi kita lebih mudah untuk taat, lebih mudah untuk meninggalkan maksiat dibanding kadang mendapatkan ujian-ujian yang dari keluasan menjadi sempit, terutama dari aspek duniawi. Kenapa? Karena ya alhamdulillah, ya, misalnya sebelum era-era ya, lockdown seperti ini, kita merasakan keleluasaan dari sisi ya rezeki. Ya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang na'udzubillah tidak mengerti makna iman, makna tauhid, mereka mudah menghadapi persoalan duniawi. Tapi untuk sekedar sholat, sekedar puasa, sekedar menghindari ya, kebohongan, perzinahan, itu berat bagi mereka. Oleh karena itu, tentu yang dicari adalah orang-orang yang mampu bersabar di 3 kategori ini. Dan Allah sudah katakan innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia tercipta dalam kondisi suka berkeluh kesah, illal musallin, kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka sholat kita ini ya, yang kita rutin lakukan setiap 5 waktu, bahkan berjamaah bagi kita bapak-bapak ya, bagi ibu-ibu di rumahnya, itu adalah indikator maupun ya, pemegang atau kemudian yang senantiasa menjaga stabilitas hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita nggak bawa laptop karena tadi saya masih pikir online, jadi kirain masih di udara aja, ternyata alhamdulillah nggak goib, ada orang-orangnya. Jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini insyaallah kita lanjutkan tafsir kita tentang Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita udah ambil bismillah sebagai orientasi penegasan tentang tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala dalam ucapan bismillah. Juga kita sudah katakan bahwa Al-Fatihah diawali dengan pujian, dan pujian di sini bukan pujian biasa, tetapi pujian pengakuan eksistensi kehebatan yang menunjukkan mengarahkan ke ibadah, pujian ibadah. Nah, itu dia. Makanya alhamdulillah dipasangkan dengan lillahi, hanya milik Allah. Kita memuji ya selain Allah, bukan menyembahnya, tetapi memuji Allah itu sudah penyembah. Apa terutama ketika dikaitkan dengan keikhlasan. Ya, karena ada juga penyembahan basa-basi kayak yang dilakukan oleh kalangan munafik. Nah, kenapa Allah terpuji atas ketuhanannya ya, sebagai yang disembah? Karena dia adalah Rabbul Alamin ya, sang penguasa alam semesta ya. Nah ini alhamdulillahi Rabbil Alamin memberikan nuansa kekuasaan, kehebatan, dan rasa takut, al-khauf ya. Sehingga manusia ketika mendengar Allah sebagai Rabbul Alamin, diharapkan mereka merasakan keagungan Allah dan kekerdilan dirinya yang menjadi intisari ibadah. Allah yang teragung, manusia yang terhina di hadapan Allah, yang disebut ubudiyah. Nah ini alhamdulillah kita sudah jelaskan 2 pertemuan. Lalu kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim, Allah sang pemilik kasih sayang. Bahwa sekalipun Allah dengan kehebatannya yang luar biasa, sebagaimana disebutkan misalnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya, bahwa nuansa kehebatan Allah ini dipadukan dengan nuansa kasih sayangnya ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa sekalipun Allah segitu hebatnya, seolah pengendali segala sesuatu yang membuat kalian tak berdaya ya, namun ingatlah, semua proses sistem yang berjalan di muka bumi ini berdasarkan Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanpa nuansa Rahman Rahim ini
maka kondisi nggak pernah akan berjalan seperti sekarang. Iya. Nggak ada istilah orang kafir, nggak ada istilah orang munafik, nggak ada istilah orang muslim, nggak ada itu. Kalau bukan karena Rahman Rahim. Yang mana di sana ada ampunan, pembiaran tanpa Allah tidak tahu, tapi murni karena hikmah, yaitu ujian. Nah, agar manusia tidak terlena oleh Rahman Rahim ini, sampai-sampai ada yang menyatakan Allah tidak ada. Kenapa orang zalim bisa berbuat seenaknya tanpa teguran lagi menurut versi orang yang lagi minim keimanan, ya, sampai Allah seolah tidak sedang, ya, bukan pengawal kayak gitu, ya, sehingga banyak orang terzalimi tanpa penolong kayak gitu, tanpa pembela. Nah, maka Allah kembali mengingatkan dengan nuansa, ya, tadinya kehebatan, lalu kemudian nuansa kebebasan, kasih sayang, bahwa kalian tercipta dengan kasih sayangnya, kalian pun masih ditunda, tidak diazab karena kasih sayangnya. Semuanya terus berjalan, bahwa di situ belum berlaku istilah hukuman, terutama di dunia ini. Lalu di ayat ketiga Allah mengingatkan kembali, walaupun Allah pengasih, walaupun Allah penyayang, ingat, Maliki Yaumiddin, dia juga penguasa hari kiamat. Di dunia ini engkau bebas, dan kebebasanmu versi ibadah adalah harus bertanggung jawab, karena engkau adalah hamba yang harus mengikuti aturan Sang Maha Ilahi. Maka ingatlah, Allah juga penguasa hari kiamat, yang dimana kebebasan itu akan berakhir. Ketika kebebasan ini engkau lakukan atas nama tanggung jawab sesuai dengan aturan Allah, maka engkau akan diperlakukan oleh Sang Raja ketika engkau masuk di wilayah apa? Wilayah akhiratnya. Nah, inilah Malik Yaumiddin. Ya, bahwa Allah mencoba mengimbangi kita dengan kasih sayangnya, namun agar kita tidak terlena, Allah mengingatkan bahwa ada Sang Raja Al-Malik. Nah, sekarang Al-Malik ini apa? Nuansa rasa takut bahwa akhirat itu adalah wilayah yang enggak ada lagi limanil mulkul yaum. Allah bertanya secara retoris, limanil mulkul yaum. Kira-kira untuk hari kiamat nanti siapa yang kemudian mengatur wilayah itu, akhirat itu dengan sempurna? Lillahil wahidil qahhar. Hanya murni Allah Al-Wahid yang Maha Esa, memang menundukkan segalanya dan tidak ada yang mampu untuk menawar. Nah, ini Al-Malik Yaumiddin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Fatihah ini, di potongan-potongan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu menunjukkan keesaannya. Menunjukkan keesaannya, yang kita sebut Rabbul Alamin itu. Sehingga Rabbul Alamin, ya, yang kita baca di Al-Fatihah ini akan menjelaskan yang dimaksud Rabbul Alamin itu apa maknanya. Ar-Rahmani Ar-Rahim, itu ternyata maknanya. Rabbul Alamin di Al-Fatihah ini ternyata maknanya adalah Maliki Yaumiddin, penguasa hari kiamat. Makanya tentang Al-Malik ini, misalnya kita lihat di surah Al-Jumu'ah. Nah, ini hampir tiap Jumat kita baca, ya, di sini di OGP. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sungguh segala sesuatu bertasbih lillahi. Kalau tadi ibadah, ya, ibadah, alhamdulillahi, di sini yusabbihu lillahi. Yang kita sebutkan bahwa tasbih itu adalah memaha sucikan dari kelemahan. Intinya sama, menegaskan kehebatan. Ya. Nah, siapa yang bertasbih? Lillahi. Ya. Ma fis samawati, apapun di muka bumi ini, di langit
di langit, wa ma fil ardi, dan apapun di bumi. Ya. Kepada siapa bertasbih? Lillah, Allah Al-Malik, sang raja, Al-Quddus, yang maha suci, Al-Hakim, yang maha bijak. Ya. Makanya Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, ya, kita belum bahas tentang akhiratnya, ya. Tadi sudah disinggung bahwa Allah menegaskan ketuhanannya di akhirat untuk membuktikan bahwa akhirat itu bukan lagi tempat ujian kebebasan, enggak. Sudah lewat. Itu sudah masa Rahman Rahim Allah yang di dunia ini masih terbatas, masih memberikan pemaafan. Kita mau berdosa masih dimaafkan. Ya, berpahala, kita kemudian bertaat pun ya, tidak langsung diberikan pahala, masih disimpan karena masih dalam tahap ujian. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Malik ini kekuasaan, ya. Kalau kita lihat kekuasaan yang sempurna pertama pada sisi zat. Ya, kalau kita berkuasa, ya, ada memang aspek kekuasaan kita secara zat, ya, tetapi terbatas. Ya, kita kalah sama tidur, ngantuk gampang banget bagi kita. Itu bahwa zat kita lemah, ya kan? Nah, ada lagi kekuasaan yang juga dari sisi sifatnya, yang betul-betul raja berkuasa sempurna. Begitupun perbuatannya, yang mana nggak ada yang mampu mengendalikannya kalau Allah sudah mau berbuat. Sehingga kekuasaan ini seperti tadi, ya, sempurna dari aspek kekuatan, dari aspek kemuliaan, dari aspek kemampuan al-quwah, ya, dari aspek keilmuan, ilmu, dari aspek pengawasan, bahwa nggak ada yang luput dari pengawasannya. Ya. Kekuasaan yang kokoh dari sisi pengaturan, bahwa tidak ada yang bergerak tanpa pengaturan. Juga begitupun dalam aspek hukum dan halal haram, ya, tauhid syirik. Kekuasaan yang, ya, menguasai segala bentuk yang disebut milik itu, ya, kepemilikan. Ya, makanya Allah sebutkan di surah Hud, ya, di surah Hud, walillahi, adalah milik Allah, kekuasaan Allah, ghaibus samawati, seluruh yang gaib di langit, wal ardi, maupun di bumi. Ini menunjukkan keseluruhannya. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh, dan nanti segalanya berakhir keputusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya fa'budhu, sembahlah dia, wa tawakkal alaihi, dan berserah dirilah padanya. Ya, serah diri. Artinya apa? Kekuasaan ini, ya, mulkullah, kekuasaan Allah, itu dikaitkan dengan pertama segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak, dan dikatakan bahwa kekuasaan itu berlaku mutlak sehingga segalanya akan berakhir padanya, keputusannya di Allah. Karenanya Allah katakan efek dan kelazimannya fa'budhu, maka sembahlah, wa tawakkal alaih, dan hanya bertumpu dan berserah diri padanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah sungguh tidak pernah lalai dari apapun yang dilakukan oleh ahli maksiat. Iya. Lalu yang pointer ketiga, tentang masih mulkiyatullah, kekuasaan Allah. Disebutkan bahwa kekuasaan ini mencakup 3 hal utama, ya, mencakup 3 hal utama. Pertama, al-quwwah, kekuatan, ya, kekuatan. Nah, itu pilar utamanya, itu kekuatan, ya. Yang kedua, al-ghina, kekayaan, ya. Jadi walaupun bagi kita kekayaan itu kekuatan juga, ya kan? Ya, tetapi di, ya, kekuatan